menikmati kebaikannya. Kita datang pagi ini dengan membawa rasa syukur. Selalu kita boleh terhubung dengan Tuhan. Dan saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersatu terus sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sama-sama kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamat
Gusti, mboten sah takut ataupun khawatir. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberikan pertolongan. Kalau kita mau hidup mulia, tidak hanya kerja keras, tapi juga cari Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah menikmati sukacita sepanjang kita memuji Tuhan. Dan saya memberikan kesempatan, bila mana ada yang mau bersaksi, entah bapak, ibu, adik, kakak, tante, om, monggo. Apakah ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akan mengusahakan hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang bisa kita andalkan, karena Dia Tuhan yang besar. Amin.
memberikan kekuatan dan kesehatan untuk tetap dapat percaya bahwa Kau sungguh amat sangat peduli dengan kehidupan kami sampai hari ini, bahkan sampai detik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami dan Engkau menolong setiap umat-Mu yang berharap penuh kepada-Mu. Bila pada pagi hari ini kami mau dengar-dengaran kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini akan dilayani oleh hambanya. Aja. Dulu ketika datang ke sini cuma sempat satu kali, bener? Satu kali ketika mahasiswa baru pertama kali dia masuk, betul ya? Kenapa tak datang kembali? Terima kasih Pak Gembala. Pak Nono, saya bertemu dengan Pak Nono itu pertama kali tahun 2013. Itu kali pertama saya datang ke Banyumas. Berarti kalau sekarang ya sudah berapa tahun? 12. Pertama kali saya datang, saya ketemu Pak Nono waktu itu bukan diantar, saya observasi dengan teman saya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat yang namanya Anderson Lumba Tobing. Saya itu minta tolong, Bang, ayolah ajak Yosua observasi. Kan harus ada 5 gereja yang diobservasi. Nah, waktu itu saya diajak ke sini. Ceritalah kami sama Pak Nono. Iya, asal mana? Comal. Gak ada di peta itu. Comal itu di mana? Terus udah ditanya Comal, iya. Terus kenapa kau masuk ke STI? Iya, dulu waktu lulus SMA itu malah disuruhnya ke Bandung, ke Tiranus. Hah? Tiranus? Iya, masalahnya Om ngajar di sana. Hah? Om ngajar di sana? Ternyata saya nggak tahu tuh kalau Pak Nono ternyata jebolan Tiranus. Terus, Om siapa? Ngajar di sana? Iya, Om Slamet. Hah? Kamu keponakannya Om Slamet? Iya. Ditelepon lah Om Slamet tiba-tiba waktu itu. Langsung ditelepon ketika itu juga. Ini benar apa ponakan kamu di sini? Siapa? Yosua. Betul. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat Om Slamet beberapa kali ke sini ya berarti ya. Beberapa kali ke sini. Itulah pertama kali kami berjumpa dengan Pak Nono. Dan kedua kalinya saya berjumpa dengan Pak Nono dimarahi habis-habisan Bapak Ibu Saudara. Malam-malam posisi ngantuk dimarahin, saya melek. Saya diminta jemput Om itu jam berapa? Jam 8. Yes. Om nanti ke Purwokerto, tolong jemput Om di stasiun jam 8. Nah waktu itu saya masih ngajar di Kasih Ibu, ada bagian di sini. Waktu itu saya masih dikasih Ibu, tapi saya ada janji waktu itu sama salah satu orang tua murid. Waktu itu orang tua muridnya bilang, Pak Yosua apa ya? Pak Yosua galak atau Pak Yosua bagaimana gitu? Dia nggak mau sekolah lagi. Siapa ya Bu namanya? Bu saya lupa. Di Bawah Kencana itu. Siapa namanya itu? Tisha. Jadi saya kabur ke orang tuanya sampai jam 10. Ketemulah dengan Pak Nono. Habis saya sudah. Jam 10 malam dimarahin Bapak Gembala di rumah makan Pak. Mana itu namanya itu? Yang mau ke Batu Raden itu. Lupa saya. Batu Raden sana ya Pak. Sana Pak. Oh iya. Ke Batu Raden. Aduh, habis saya dimarahin malam-malam. Nah, terus perjumpaan selanjutnya. Tidak tahu Tuhan bahwa saya sampai di detik ini kami berjumpa kembali. Kita kerjasama di kita gitu ya Pak ya.
etok-etoknya gitu ya Pak ya, gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari itu ajar. Sekarang tadinya dikasih ibu bareng sama Budian. Iya, tapi karena Yosua orangnya nyanteng ya. Jadi saya itu sekarang di SD negeri. Tadinya enak-enak sudah dikasih ibu, sekarang di SD negeri. Ya saya diminta oleh kantor Kemenak untuk memegang Kecamatan Purwokerto Selatan. Bapak, di Kecamatan Purwokerto Selatan ada 18 siswa, tidak ada guru agamanya. Maukah Bapak mengajar di sana? Langsung angle-angle-nya enak. Tapi ya begitu. Ngajar anak-anak Kristen 18 anak, jangan berharap apa-apa ya Pak. Ya, saya siap. Sudah 3 tahun dari 2022 akhir saya bergabung di Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, memegang anak SD. Total 18 anak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau masukin anak-anaknya ke SD, nggak usah ke swasta udah banyak siswanya, masukin aja ke Karangkucung. Jadi siswanya saya bisa nambah gitu, nggak 18 terus kan, bisa 25, 30, nanti bisa 50 gitu. Bapak Ibu gratis. Kita promosi sekolah negeri ya, promo ya. Iya, masukin aja ke sekolah negeri. Pak, kalau di sekolah negeri nanti nggak dapat pelajaran agama. Tenang, ada Yosua di sana. Tak temenin, udah santai aja Bapak Ibu, masukin aja ke negeri. Dan pagi saya ngajar di sekolah, sore saya jualan mendoan. Kalau Bapak Ibu sudah mau mendoan, ada nomornya di bawah sini. Promo lagi ya. Ya, Sabtu Minggu saya di gereja, puji Tuhan saya masih melayani. Melayani Pak? Masih. Saya tetap melayani. Terus, puji Tuhan, kalau jualannya itu memang awalnya saya jualan sudah berarti baru, saya jualan itu baru, belum lama. Untuk sementara sampai di hari raya nanti saya posisinya masih di situ, tempatnya masih di situ. Setelah hari raya nanti Tuhan sediakan tempat yang baru, karena kemarin ternyata manajernya datang menemui saya. Dan banyak hal yang dikatakan, oke baik Bu, setelah lebaran saya cari tempat baru untuk jualan. Tapi tidak usah khawatir, kita akan sama-sama belajar juga hari ini. Tuhan yang menyediakan semuanya, bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan semuanya. Bapak Saudara, kita buka ayat Alkitab kita yuk sama-sama di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-31. Matius pasal yang ke-6 ayat yang 31 sampai 34. Wow, pas ya, saya pakainya background hitam ya, kelihatan tulisan saya di situ selesai. Terima kasih Pak. Oke, kita akan belajar hari ini. Saya selalu katakan, baik di youth, baik di doa malam, baik dimanapun, komsel atau manapun, saya tidak mengajari. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara belajar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang namanya firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dan yang paling dekat sama pedang itu saya sendiri. Bapak Ibu Saudara jauh di sana, saya yang paling dekat sama pedang itu. Dekat aja, nempel tuh. Kena sudah. Ya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Saudara, hari ini saya beri sedikit judul. Nah, ini judul dari Bapak, dari Pak Nono. Allah yang menyediakan. Amin. Amin. Allah yang menyediakan. Yes, amin. Beberapa kali anak-anak youth
Kalau di gereja kami itu ada tema bulanan. Nah, setiap kali saya akan sharing di youth atau di komsel, saya selalu tanya, nah, bulan ini temanya apa? Iman, gitu. Iman. Terus istri saya selalu jawabnya kayak gini, Mas, kita hidup dari iman ya. Mas mau cerita tentang iman gitu. Mas mau sharing tentang iman? Iya Neng, karena kita hidup dari iman, kita sharing iman. Nah, kalau bapak saudara lihat itu ada anak kecil-kecil 2 di belakang, terus ada istri saya di belakang. Nah itu kakakku boboan di depan. No. Nah, kita memang harus betul-betul memiliki iman percaya kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan semuanya. Di Matius 6 ayat 33b. Matius 6 ayat 33b. Nah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Yuk. Mana ini? Semuanya. Seluruh aspek kehidupan kita tidak terkecuali satupun, baik dari fisik, mental, sosial, spiritual, intelektual, dan yang terakhir yang biasa kita menangis sampai pagi, yaitu finansial. Puji Tuhan kalau tidak ada yang pernah kapalan itu lutut untuk bergumul tentang ini. Bersyukur kalau sampai tahun 2025 Bapak Ibu Saudara tidak bergumul tentang ini. Saya out money. Wah, enak banget ya. Udah santai Pak, saya mah aset kemana-mana. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sudah berarti. Nah, semuanya, seluruh aspek kehidupan kita Tuhan sediakan. Fisik, Tuhan, ini waduh, pokoknya harus bergumul. Setiap hari kita bangun pagi kita bisa mulai bersyukur. Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih oksigen, bersyukur. Mental yang sehat di tengah gempuran seperti ini, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap berpikiran jernih. Sosial, ketika kita sedang bergumul atau ketika kita sedang mengalami sesuatu hal, bertemu dengan tetangga, orang ribut. Nah, kemarin istri saya baru mengalami kemarin Bapak Saudara, saya berani berkata seperti ini di depan ada istri saya di belakang. Saya itu libur hari terakhir berarti hari pertama libur itu hari Jumat. Bisa dikatakan saya setiap hari jarang sekali ada di rumah dari pagi sampai sore. Saya berangkat jam 6:30, pulang jam 3:30 sore. Jarang sekali yang namanya dari pagi sampai sore itu ada di rumah. Dan kemarin hari Jumat saya ada di rumah full dari pagi sampai sore. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Tetangga saya telepon dengan suara yang keras. Saya berdiri, Agnes pegang. Cuk! Mas diam. Mas gak pernah di rumah. Mas diam. Saya mau bilang berisik gitu. Saya udah mau teriak berisik gitu. Agnes bilang, Mas jangan gitu. Udah lah Mas jangan gitu lah. Sampai Agnes bilang, kalau Mas sampai teriak berisik, nggak usah ke tempat orang nanti. Mas gak pernah nemuin Agnes ya Mas, hari-hari dengar Mas orang itu kalau telepon suaranya kenceng banget. Tapi kenceng banget. Saya sampai kayak gini sama istri. Telepon. Gimana ya nih Mas ngomongnya nih? Sampai istri itu ketawa, dari Maya itu sampai ketawa karena apa? Saya gedek. Saya tuh nyanyi yang apa sih lupa kemarin, pokoknya intinya sabar. Saya itu Bapak Ibu Saudara, kalau mau dikatakan di sini sosial, aduh Tuhan baik. Harus banyak sabar. Itu tetangga ya ampun Tuhan, Yesus, telepon suaranya kenceng. Saya udah mau teriak, berisik gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kedamaian, hati yang kondusif di saat situasi apapun di lingkungan kita. Tuhan Yesus baik. Itu kalau saya kemarin istri saya itu saya disadarkan di
di titik ini yaitu oleh Bu Rudi. Kalau Bapak Ibu Saudara kenal Bu Rudi dosen STI, saya disadarkan di sini. Awal kami menikah, ada istri saya di sana, bisa tanya langsung. Beberapa kali saya nyetok orang merokok di jalan. Mandek banget, paten di rokoknya. Tidak usah jadi orang yang egois. Kamu bisa menikmati, tapi yang di belakang dirugikan dengan asapmu. Istri saya nangis. Beberapa kali istri saya nangis. Waktu kami main ke kampus, istri saya cerita, Bu, Mas Yosua loh kalau sama orang kalau bunga. Saya disadarkan seperti ini. Yos, mungkin orang takut kamu hitam, orang takut kamu kumisan. Ini kumis saya bagus banget. Jadi saya mau datang ke sini, saya rapiin gitu. Pak Gembala rapi, jadi saya mau ikut rapi gitu. Mungkin orang lain takut kamu hitam, kamu kumisan, kamu garang. Om ya, garang ya om ya. Saya teman badminton saya, Om Sasongko ini mantep. Dia kalau main badminton sama saya juga kalah. Kan? Waduh, selesai ibu saya satu set aja udah ngos-ngosan. Tapi orang tidak takut sama istrimu. Istrimu putih, makanya sipit. Makanya jangan kayak gitu. Dari situ saya sadar, oh ya Tuhan terima kasih. Saya disadarkan nggak boleh lagi yang namanya arogan lagi. Saya betul Bapak Ibu Saudara, saya sama siapapun kalau bicara ada yang rokok gitu, berhenti nggak? Sekarang saya kalau sama istri nggak, sabar, tutup kaca helmnya, udah kita pergi. Dari situ saya belajar, oh ya, tutup kaca helmnya minggir. Kalau memang mereka mau merokok atau bagaimana, yang di belakang kena silahkan, yang menegur yang di belakang. Kemarin istri bilang, Mas, biarin mau telepon sekeras apapun, jangan Mas yang negur, biar orang lain yang negur. Oke, ya Mas, kalau kayak gitu istri saya udah kayak gitu saya takut saya pun. Dan Bapak Saudara, kita belajar spiritual hubungan kita sama Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap berikan kekuatan untuk kita. Intelektual, kita tetap berpikir jernih. Dan finansial, Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sediakan semuanya dari seluruh aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali satu pun Tuhan sediakan. Penyediaan dari Tuhan sempurna atas umatnya. Amin, Bapak Saudara. Penyediaan itu berasal dari kata sedia. Bapak Saudara sudah paham, yaitu proses atau cara atau perbuatan menyediakan. Tuhan melakukan, Tuhan memberikan, Tuhan membuat, menyediakan apa yang kita perlukan. Penyediaan Tuhan adalah kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, kita belajar hari ini. Saya pun belajar, Bapak Ibu Saudara belajar, kita semua belajar. Loh Pak Yosua kok ngajari? Umurnya sepiro? Iya Bapak Ibu Saudara, saya masih sekian. Jangan disebutkan. Sudah tua saya Bapak Ibu Saudara. Tua berapa sih Pak No? Tua berapa ya? Tua. Penyediaan. Lalu bagaimana kita bisa merasakan penyediaan dari Tuhan dalam kehidupan kita? Yuk kita sama-sama mau belajar hari ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dah, sampai yang di underline satu ini aja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Yuk, yang pertama kita mau sama-sama belajar. Cari sumbernya, yang menyediakannya. Cari. Caranya gimana Pak Yos nyarinya? Yuk. Dongo, berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat ini bukan berarti hanya berdoa secara formal. Jangan kita di jalan, berhenti di jalan, tiba-tiba di tikungan kita doa, Tuhan Yesus tolong keluarga kami Tuhan, pinggir jalan gitu. Tetapi lebih menekankan untuk terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, dan dalam segala kesempatan sepanjang hari. Ada waktu, oh ya, yuk kita saat. Oh ya, yuk kita doa. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu orang tua saya mengajarkan kami
untuk mengajarkan saya dan adik dan kakak. Kami 5 bersaudara di rumah. Saya punya kakak 1 di Semarang, saya punya adik 1 sekarang di Pekalongan, yang nomor 4 1 sekarang di Tiranus juga di Bandung, karena suaminya ya masih staf ya, belum sudah ngajar belum ya, ini belum, masih staf di Tiranus. Yang terakhir belum menikah, ada di Karawang. Jadi kami 5 bersaudara. Saya tidak tahu orang tua kami mengajarkan kami untuk berdoa itu dari kapan. Kami tidak tahu, saya tidak tahu orang tua saya mengajarkan saya untuk baca firman dari usia berapa, karena saya lupa, mungkin dari kecil, dari bayi. Tapi Bapak Saudara, saya dari kecil sampai saya menikah pun, saya bilang sama istri, ini hari pertama kami menikah saya bilang, biasanya saya telepon tok, Mas mau doa dulu. Oh iya, Mas mau doa dulu. Setelah kami menikah, saya bilang sama istri, Neng, sebelum tidur tuh ibu tuh Mas tuh biasanya doa sama baca firman terus. Oh iya, yuk mulai dari ini. Dan kami tanggal 22 Februari kemarin baru NIV yang kelima. Dan kami selama 5 tahun, dari hari pertama kami menikah sampai tahun yang kelima kami menikah, bahkan sampai tadi pagi pun kami tetap melakukan apa yang biasa saya lakukan. Bahkan anak-anak waktu dalam kandungan mamanya, anak yang pertama, anak yang kedua pun kita ajari dari dalam kandungan mereka, yuk kita doa dulu sebelum tidur, kita baca firman dulu sebelum tidur, bangun ya kita doa dulu setelah tidur, dan kita baca firman dulu. Itu kita lakukan dari hari pertama saya menikah dengan istri sampai hari ini, bahkan sampai tadi pagi. 5 tahun. Bosan enggak nih? Enggak ya? Berdoa dalam nama tulis, tidak bosan begitu ya. Jangan sampai bosan. Terus berdoa cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya belajar, saya ngajari anak-anak, yuk Kak, yuk Dek, setiap hari harus doa. Bahkan tadi sebelum kami berangkat ke sini pun, Kakak, Dedek, yuk doa ya P. Kan tadi pagi udah doa, ya doa lagi. Walaupun dekat dari situ ke sini, tapi kalau ada apa-apa di jalan, dijauhkan dari Tuhan. Dijauhkan. Kan dekat dari situ ke Moro, jangan bilang dekat jauhnya. Anak-anak sebelum berangkat sebisa saya, nggak usah yang repot-repot, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah sampai kita angkat-angkat tangan di depan tetangga, nggak usah, cuma bilang aja Tuhan berkati, Tuhan sertai, tibakan di sekolah kakak dengan selamat, amin. Berangkat. Ajari yang pelan-pelan, pelan-pelan, cari Tuhan. Yuk, cari sumbernya. Cari sumbernya ketika kita perlukan sesuatu, ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita ada pergumulan sesuatu, cari sumber penyedianya. Yaitu siapa? Tuhan. Anak pertama lahir, besar, 2 tahun, istri saya hamil lagi, anak yang kedua. Sebelum lahiran, istri tanya, kami pakai BPJS. Walaupun pakai BPJS kan kita harus tetap ada pegangan gitu. Istri tanya, Mas, besok gimana buat Dede? Ada. Karena saya ngajak, saya bakti, saya pelayanan di gereja juga. Terus saya, waktu itu saya belum jualan. Gimana Mas nanti Mas? Udah ada. Hamin 3 bulan sebelum melahirkan anak yang kedua, Hamin 2 bulan sebelum melahirkan anak kedua, Hamin 1 bulan ya, Hamin 1 bulan sebelum anak lahiran, istri bilang lagi, Mas udah ada pegangan belum buat Dedek lahiran? Aduh, kalau udah ada pertanyaan seperti itu, seorang suami itu kadang-kadang, seorang bapak itu kadang-kadang, Tuhan Yesus tolong kami hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus tolong kami. Istri mungkin tidak tahu ketika saya malam-malam bangun sendirian, Tuhan ini gimana ini buat ini. Bapak Ibu Saudara tahu, 1 minggu sebelum HPL, 2 minggu ya, karena adik maju. 2 minggu sebelum HPL, ada anak Tuhan telepon, Mas Yos, kapan HPL-nya Mbak Agnes? Besok tanggal berapa gitu? Bilangnya tanggal berapa gitu. Mas cek ya, ada sedikit berkat buat Mas. Tuhan Yesus baik. Saya sampai Hamin 2 minggu sebelum Dede lahir, saya ditanya, 1 bulan saya ditanya sama istri, udah ada pegangan belum? Saya tidak mengandalkan istilahnya ada BPJS, oke lah ada BPJS, tapi tetap harus ada pegangan juga.
Hamin 2 minggu sebelum Dedek lahir, saya ditelepon, Mas, cek rekening, ada sedikit buat Mas Yus. Tuhan Yesus, itu jauh dari yang saya pikirkan, jauh dari yang kami pikirkan dan istri. Ketika saya lihat, saya cuma bisa tumpah nangis di situ. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara, setiap hari, baik dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, yuk. Pak Nono, waktu saya pertama kali datang ke sini, mungkin saya seperti batang lidi, kecil, hitam, hitamnya masih, ya. Tapi sekarang sabuk saya nggak bisa dimasukkan. Pertama kali saya datang ke sini itu saya 55 kilo dan itu mentok 59, tidak bisa naik lagi, mentok. Sekarang Bapak Saudara, kemarin istri saya bilang, Mas semangat sekilo lagi 80. Tidak. Om, saya udah berapa bulan gak badminton Om? Lama ya Om. Saya akan kembali lagi ke lapangan. Waktu kemarin saya menimbang, saya foto ke istri 78,9. Mantap Neng. Wah bisa diterus-terus kayak main jadi babi guling kah Mas? Pokoknya kemarin Pak Nono mampir ke ini, awakmu lemu dah. Iya, sejahtera ya Pak, per bulan gue ya Pak. Tapi soal ngono, gak ngerti aku Pak. Saya menyimbangi istri. Jadi saya juga harus seimbang Pak. Ya. Hampir 80 Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Kecil Pak, sungguh 55. Di gereja kami punya tangga, tingginya 3 meter. Tapi sekarang waktu pembangunan tangga itu nggak tahu hilang, lenyap. Saya itu dulu waktu tahun awal-awal kami masuk ke gereja, saya tuh naik tangga gini Bapak Ibu. Tek sampai atas sendiri itu kan ada lempengan gini, saya bisa langsung berdiri. Set gitu. Santai. Enteng banget. Jadi tek langsung berdiri megang plafon bisa. Sekarang tek kapotan bokong wetenge glendi. Berat. Nah, Bapak Saudara, yuk. Saya pun mengalami hal seperti itu. Ketika kami benar-benar, ya, kalau mau dikatakan ini penyediaan yang dari Tuhan, iya. Istri yang selalu bilang, Mas makan yang teratur. Dulu saya waktu sebelum menikah, saya enaknya sendiri. Makan ya makan, nggak makan ya nggak makan. Tapi sekarang enggak. Makan enggak. Mas gak usah macam-macam, makan tuh istri saya di sana itu. Sekarang enak, berarti nyaman makannya malam, jadinya gini Pak. Gak boleh sebenarnya. Besok diet kita ya yang ya. Besok. Nanti kalau besok ketemu besoknya lagi. Besok. Besok terus. Ya, cari sumbernya. Yuk berdoa. Terus menerus. Tidak hanya ketika kita ada pergumulan berat, ketika kita sedang ada pergumulan yang hebat, kita sampai pagi sampai malam ngerasin lutut sampai lutut itu kapalan, tapi enggak. Terus menerus dalam segala hal kita cari sumbernya. Cari. Beberapa minggu saya ke gereja naik motor berempat. Bapak Ibu tahu motor, saya nggak usah sebut motornya, Matic kecil warna hitam. Kami naik itu berempat. Jadi itu tuh kayak motornya ketilep gitu loh, gede-gede semua. Beberapa minggu kami ke gereja naik motor itu, nggak usah disebut karena nggak ada yang endorse. Tapi kalau ada yang endorse Mataram nggak apa-apa, saya sebutin nih mereknya nih. Tapi kalau nggak ada nggak usah. Kami berangkat. Terus ada yang tanya kan, perbulanannya, ini ngapa? Kenapa mobilmu? Kenapa nggak naik mobil? Kenapa kok naik motor? Ya Pak, banyak meletus yang belakang, yang depan udah nggak bisa dipakai. Oh, kasihan tuh anak-anak lu, angin-anginan. Saya bilang sama istri, berdoa, kalau ada berkat sisihkan, berapa bulan nanti kita beribadah. Saya bilang kayak gitu.
Ya mas, jangan beli ban vulkanis. Saya beli ban bekasan di tikungan itu, putaran itu, air mancur. 1 juta saya dapat 4, meledak 2. Anak saya nangis di handang pangalengan. Papi, kakak mau pulang nih. Pulang. Itu jebuknya kenceng banget bu. Sebenarnya saya dapat vulkanising sama ban yang sudah tipis tapi sudah dikerok lagi. Oke, saya 1 juta dapat 4 waktu itu, 250-an bekas semua. Saya bilang sama istri, sisi kanan dekat, berapa bulan nanti kita beli yang baru. Jangan beli di sana, beli yang baru. Beberapa minggu kami, 2 minggu kami berangkat ke gereja motoran, ditanya kenapa ini banyak rusak pak belakang ini. Kami nggak punya pikiran apa-apa, kami nggak punya apa ya istilahnya, nggak punya pandangan gambaran apapun. Tiba-tiba Bapak bilang, Yas, gue beli ban. Pak, udah kasihan anak-anak angin-anginan. Tak buka. Tuhan Yesus baik. 2 ban baru ori, bukan yang vulkanisik, bukan yang ukiran. Saya nggak minta. Saya nggak ngomong pak, banku bocor, banku jeblok. Anak-anak kasihan loh pak, angin-anginan, udan-udanan. Enggak. Tapi sumber yang saya sembah, tapi Allah yang saya sembah, saya berdoa. Dia tahu apa yang kita perlukan, dia tahu apa yang kita butuhkan. Oh iya, Ken sama gue nih udan-udanan. Saya sempat kami hujan-hujanan sampai di Depo Pelita. Kita minggir karena memang banyak rusak situ. Kita minggir ke samping, kita nunggu sampai hujan reda. Mantelnya 1, kalau mantelnya 1 kita pakai yang belakang basah kuyup, selesai sudah. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yuk berdoa, yuk berdoa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak minta pun sama Tuhan, Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Banyak hal yang saya sama istri alami. Awal-awal kita nikah tuh istri tuh, saya tuh ketawa ngekel sampai ngekel-ngekelin. Pandemi. Kami menikah tanggal 22 Februari tahun 2020. 3 minggu kemudian saya dapat berkat internasional. Apakah itu honeymoon selama berapa bulan di rumah karena lockdown? Tidak boleh kemana-mana. Sampai portal perumahan pun ditutup, tidak boleh dibuka kecuali hal yang urgent. Itu Maret tanggal berapa ya, yang lupa, itu pandemi dan itu perumahan sama sekali nggak boleh keluar. Itu kami diberkati di gereja. Itu pemberkatan di gereja adalah pernikahan terakhir sebelum pandemi. Wah, keren banget kan? Pemberkatan pernikahan terakhir sebelum pandemi. Tanggal 22 Februari 2020, 22/02/2020. Cantik banget. Cantik Pak Noho. Lali Pak. Orang undang ya Pak ya. Maaf dulu Pak. Sudah 5 tahun yang lalu, berarti tidak apa-apa. Nanti kondangannya usul. Enggak. Pandemi, terus istri itu guyonan. Kami di rumah berdua karena nggak boleh keluar. Mas, banyak yo, nek di khotbah itu ya. Hamba Tuhan yang cerita, saya tiba-tiba ditelepon, saya rindu untuk memberkati. Saya ketawa sih, nggak boleh kayak gitu. Itu memang pengalaman pribadinya dia, nggak boleh seperti itu. Awal-awal kami berdua, kita menjalani, kita hidup bareng-bareng, kita alami hal-hal tersebut, Bapak Saudara. Apa yang selalu kita, bukan selalu, apa yang kita dengarkan, pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian pribadi dari hamba Tuhan yang khotbah mungkin saya lihat di YouTube atau kayak saya muter di mana. Tuhan, kok aku ngalami bodoh ya? Terkadang saya itu kalau dengar ada beberapa hamba Tuhan, bahkan dosen saya pribadi pun ada. Saya kemarin ditelepon, siapapun yang mengangkat telepon saya akan berikan dia mobil. Wah, cerita seperti itu. Terus saya kadang-kadang, wah, wah, tenang nih. Ya udah kayak gitu.
Tapi dengan berjalannya waktu, berdoa, ya kita bareng-bareng sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, ternyata betul Bapak Saudara, apa yang biasa saya dengarkan, apa yang biasa saya lihat mungkin di YouTube atau di apa, kami mengalaminya sendiri. Saya nggak minta untuk persiapan persalinan anak saya yang kedua, nggak minta sama siapapun. Bahkan sampai 2 minggu sebelum anak saya lahir pun, saya nggak ada tabungan sepeser pun nggak ada. Tapi tiba-tiba ditelepon, Mas, cek rekening sudah masuk. Tuhan dahsyat. Dan bahkan apa yang tidak kami pikirkan tentang ban yang tadi pun Tuhan sediakan baru. Yuk cari. Doa. Saya ada katanya. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Iya. Saya bisa katakan seperti itu. Kalau Pak Nono mau revisi. Nanti skripsi saya nggak jadi. Iya sudah. Tesisnya belum. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa dia merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Saya bisa sendiri tanpa Tuhan. Tidak boleh, itu sombong. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan saya pernah, bahkan belum lama, saya merasa bahwa saya bisa berdiri sendiri. Saya merasa bahwa saya bisa tanpa orang lain, hancur. Saya bertobat, saya kembali. Yuk. Saya pernah ada di titik, kalau Bapak Gembala saya nonton mungkin, dengar mungkin, Bapak Gembala saya tahu bagaimana perjalanan kehidupan saya. Saya pernah ada di titik saya tidak mau menerima persembahan dari gereja. Pernah. Bahkan saya betul-betul tidak mau menerima persembahan dari gereja. Saya di sini. Saya sadar bahwa saya waktu itu sombong. Saya tidak mau. Beberapa bulan saya datangi Bapak Gembala. Saya nggak minta untuk itu dikembalikan, enggak. Tapi saya mohon ampun. Saya minta maaf. Waktu itu saya memang merasa bahwa saya cukup. Saya merasa bahwa saya sanggup. Saya merasa bahwa saya bisa sendiri. Ternyata enggak. Habis semua. Selesai. Jangan Bapak Saudara. Nih. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Karena dia merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang mampu berdiri. Tidak ada orang yang mampu hidup tanpa Tuhan. Selesai kalau orang itu berani ngomong seperti itu. Saya bisa kok bangun pagi tanpa Tuhan. Selesai. Doa penghiburan kita. Kalau ada yang mampu hidup tanpa Tuhan, Tuhan hanya kayak gini tuh sekali aja udah. Pak Nono, mohon maaf nanti malam tolong melayani doa penghiburan ini saya ya. Mau apa? Kalau Tuhan sudah langsung selesaikan hidup Bapak Ibu Saudara, mau apa? Tapi ketika kita masih diberikan nafas kehidupan pagi hari, kita masih bisa bangun, bersyukurlah. Itu berkat pemberian Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yuk, berdoa. Kita tidak ada yang bisa hidup tanpa Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang tidak menghargai keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Iya, Tuhan ada di sini kok, gak pernah diajak komunikasi, gak hargai banget. Saya datang ke pastori, Pak Nono, saya mau main, saya mau sharing. Silakan duduk. Pak Nono HP-an. 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, Pak Nono aku balilah. Aku masih cerita malah HP. Enak gak seperti itu? Enggak. Tuhan ada di hidup kita. Tuhan ada dalam hati kita. Yuk ngobrol loh. Tuhan ada di dekat kita. Ajak ngobrol. Hargai keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang tidak menghargai keberadaan Tuhan.
Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul, sungguh betul. Saya percaya beberapa orang yang memberkati keluarga kami tidak dengan sendirinya dia mau memberkati kami. Itu ada campur tangan Tuhan dalam hidupan dia. Kayak lo, anak aku sing ireng ning Purwokerto dhewean kae ora duwe-duwe nggo kae. Wis kayak iyo. Ada campur tangan Tuhan untuk setiap orang-orang yang memberkati kita. Berdoa. Dan terus kalau kita tidak doa, gimana? Terus kalau kita sedang ada pergumulan, wis akeh pergumulan, tidak mau berdoa, selesai sudah, the end. Udah tidak ada bersambung lagi, tapi udah tamat. Udah banyak pergumulan, tidak mau berdoa lagi. Kayak gitu ya. Yuk, cari sumbernya, berdoalah. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua, gimana sih kita bisa merasakan penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua, melekat pada firman-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita sudah menuntut, ketika kita sudah berbicara sama Tuhan, izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Melalui apa? Melalui firman yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi Bapak Saudara, di gereja kami tahun ini Bapak Gembala pun menyarankan supaya kita setiap hari baca firman. Bapak Gembala sudah memberikan patokan, hari ini kita baca apa dalam 1 minggu. Setiap 1 minggu sekali Bapak Gembala akan memberikan patokan firman. Istri saya bilang, Mas, mau ikut yang dari gereja apa mau nerusin yang kita? Nanti Mas bilang sama Bapak Gembala, kita punya bacaan sendiri, kita baca punya kita sendiri. Saya ajarkan anak-anak dari nol. Dari hari pertama dia lahir, bahkan dari kandungan pun, baca firman. Setiap hari, jangan tinggalkan firman. Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu orang tua saya menanamkan hal itu dari kapan. Saya lupa, mungkin saya sebelum saya TK, awal-awal 1 ayat, 2 ayat. Sekarang nek macane 1 ayat, 2 ayat, kapan rampung nih? Ceritanya tekan ngendi wingi, ora tekan-tekan. Yuk Bapak Ibu, yuk saya percaya, saya yakin jemaat di tempat ini setiap hari sudah baca firman. Pasti itu. Tidak mungkin enggak. Ya Pak Nono ya. Pasti setiap hari ya ada bacaan terus. Luar biasa. Memang harus setiap hari melekat pada firman-Nya. Bagaimana kita bisa merasakan penyediaan dari Tuhan? Yang kedua, melekat pada firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang mau merasakan penyediaan Tuhan harus membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Lalu ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita tidak pernah baca firman, mau diingetin apa hidup kita sama Roh Kudus? Kalau kita tidak pernah tahu isi Alkitab ini, tidak pernah baca Alkitab ini, baik ada yang di Alkitab fisik maupun Alkitab HP, ketika kita melakukan sesuatu hal, kita mau diingetin apa? Ketika kita sedang ada di kondisi yang berat, pergumulan yang hebat, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, Roh Kudus mau ngingetin apa? Kalau kita nggak pernah baca itu. Tapi kalau kita mau baca ini setiap hari, kita baca ini sampai khatam, berkali-kali kita baca, mungkin ada yang sampai sudah berapa kali selesai. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang berat, pergumulan yang hebat, Roh Kudus pasti ingatkan hati kita. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah. Oh iya Tuhan, di Alkitab ada. Bersyukurlah.
Ketika ada sesuatu yang bukan hak kita, kita ambil. Bapak ibu saudara yang punya toko, bapak ibu saudara yang bekerja, wah gaji ini kak potong belah kerja nih sepenai dewi. Itu bukan hak kita. Diingatkan apa yang ada di Alkitab. Bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan hati kita, hidup kita kalau kita tidak pernah baca firman ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara tahu saya itu beberapa kali baca, bukan beberapa kali, saya berkali-kali menemukan tokoh Alkitab yang sebelum terjadi sesuatu Tuhan sudah singkapkan sebelumnya. Itu karena apa? Kedekatan dia melekat sama firman Tuhan. Yuk sama-sama bayangkan pohon mangga. Ting, dah, pohon mangga. Ada enggak buah pohon mangga yang muncul di ranting yang sudah ditebang? Ranting pohon mangganya sudah ditebang, sudah ditaruh di tempat sampah, tiba-tiba muncul buahnya, ada enggak? Enggak ada. Bagaimana kita bisa merasakan penyediaan yang dari Tuhan kalau kita tidak nempel sama sumbernya? Tidak ada Bapak Ibu Saudara ranting pohon yang berbuah yang tidak melekat pada pohonnya, tidak ada. Yuk, nempel lo. Kan ada lagu ini gimana ya Ibu tadi? Sungguh Bapak Ibu Saudara. Wih Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar merinding dan saya benar-benar salut. Saya tadi ketawa, bukan ketawa, saya mesem sama Ibu di tempat ini, WL. Saya itu dikenal di gereja itu, WL sih mau nyanyi. Saya itu kalau nyanyi itu hanya selari tok. Mungkin di sini ada yang kerabat atau saudara bergereja di GBI Sokaraja Kidul, Sokit, ada pasti beberapa. Itu liato Yosua ning dhuwur. Itu nyanyinya mungkin itu mungkin ya. Lagu apa ya? Seperti rusa. Seperti rusa yang haus. Si kira yang nyanyi sampai selesai. Oh Tuhan terima kasih. Saya lihat Ibu di sini full 4 lagi ya Pak. Ngomong aku Pak Tuhan. Saya yang lihat aja Pak. Ngos-ngosan Pak. Iya, dalam. Kok ngerti? Waduh, ya Allah. Sebab hanya Engkau, nanti langsung di belakang. Pribadi yang belakang nyanyi. Jadi kalau latihan sih dibilang ini, Kak nanti nyanyilah. Ya, Kak Yus memberikan kesempatan kepada para singer untuk nyanyi. Lah, wes, tidak boleh gitu. Ya nanti sore Bapak Ibu Saudara, saya dikasih tugas singernya yang ampun suaranya cilik kabeh. Ini tim musiknya ya tidak boleh ngeluh ya, bersyukur ya. Saya lihat di jadwal, ya, oh, ya, gimana masih nyanyi, dah, harus nyanyi nanti sore apa ya? Tapi saya belajar dari Ibu Pak, keren. Full 4 lagu nyanyi dewean. Saya itu Bapak Ibu, saya punya catatan lagu ini. Itu ada 10 baris, saya hanya 1 baris, 2 baris selesai Bu. Iya, nanti teman-teman singer yang nyanyi semua. Tapi keren Bu, asli. Ngos-ngosan saya Pak. Saya ngeliat dia aja di bawah ngos-ngosan. Tapi keren sih. Nah Bapak Ibu Saudara, yuk. Orang yang mau merasakan penyediaan dari Tuhan harus membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Alami berkat firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Betul, ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita melekat sama firman Tuhan, kita akan selalu diingatkan. Oh iya, ketika kita sedang dalam pergumulan berat, kita diingatkan. Tonton si wacau dibaleni meneh tentang Ayub. Bagaimana Ayub dia bisa setia, bagaimana Ayub dia tidak meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau berbicara tentang ketaatan, tuh yang namanya Nuh sudah diledekin, sudah diolok-olok. Ngapain bikin bahaya sebesar itu di tanah yang gak mungkin terjadinya banjir? Wah orang gila, wah orang stres, bikin kapal
belajar tentang ketaatan. Saya masih mau melayani Tuhan enggak ya? Belajar dari Nuh. Mustahil di daerah Nuh terjadi adanya banjir. Tapi Tuhan berfirman, buatlah sebuah bahtera. Taat sampai selesai. Bahkan itu hewan-hewan kemarin ada yang tanya waktu sekolah minggu, tanya sama saya, Kak, ikan masuk gak? Gak usah masuk, dia pun tetap hidup. Itu air di situ. Bahkan sampai semua hewan-hewan sepasang-sepasang masuk. Bapak istrinya, anaknya 3, mantunya 3 masuk semua. Karena ketaatannya keluarga bapakmu selamat dari air bah. Taat. Tadi kesetiaan kita bisa belajar dari Ayub. Coba kalau Bapak Ibu Saudara tidak melekat sama firman Tuhan, mau belajar kesetiaan dari siapa? Aku mau belajar kesetiaan dari Pak Nono. Nanti kita tulis ya di sebelahnya Wahyu, kitab Pak Nono. Itu tidak boleh. Ya, melekat sama firman, melekat dalam keadaan apapun kita pasti akan diingatkan. Kesetiaan kita diingatkan dari Ayub. Ketaatan kita diingatkan dari Bapak Nuh. Apalagi banyak hal yang akan kita diingatkan dari sini Bapak Ibu Saudara. Yuk melekat. Kalau kita mau merasakan penyediaan dari Tuhan, melekat sama firman. Di sini ada yang namanya hal berpuasa, hal berdoa. Pak, kok Bapak kok nggak pernah puasa sih orang Kristen? Oh, kata siapa? Saya puasa kok Pak, saya puasa kok Bu. Nanti ya lihat ya, kalau saya puasa saya di sekolah itu tidur, saya di sekolah itu kayak lemes banget Bapak Saudara. Emang kayak gitu ya puasanya? Enggak. Di Alkitab diajarkan di sana bagaimana cucilah mukamu, jangan kelihatan kayak orang berpuasa. Kalau kita nggak melekat sama firman, kalau kita nggak pernah baca firman, ya kayak gitu nek mau saya. Sebentar Pak, saya belum buka. Tapi kalau kita melekat sama firman, kita diingatkan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, seluruh aspek kehidupan kita ada di sini. Yuk belajar. Saya ya bukannya apa-apa, saya cuma titip pesen kok pagi ini Bapak Ibu ngapunten sangat. Kulo nang pesen, yuk setiap hari baca firman, setiap hari melekat sama firman Tuhan. Nggih Bapak Ibu nggih, melekat. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ada di doa penghiburan. Jemaat kami ada yang meninggal di usia 89 atau 89 namanya Pak Hasan. Ada di doa penghiburan. Beberapa tahun terakhir sebelum waktu saya anaknya masih 1 kan, setiap hari saya antar jemput beliau almarhum. Saya pegang mobil gereja waktu itu, zebra warna biru. Saya antar jemput jemaat setiap hari Minggu, pagi maupun sore. Setiap hari Minggu saya jemput. Sebelum saya datang, bapaknya sudah standby di depan jalan. Sebelum saya jemput, standby di depan jalan. Dan ketika beberapa waktu terakhir sebelum bapak Opa itu dipanggil Tuhan, Opa itu terakhir, berarti bukan terakhir ya, berapa minggu sebelum dipanggil itu datang ke gereja sekali dan berkata, saya sudah sekian minggu, bisa dihitung, saya sudah sekian minggu tidak di gereja, tapi saya tetap baca firman Tuhan. Wah. Dan beberapa minggu kemudian dia berangkat ke gereja lagi, kita tidak tahu, ternyata kita dikabari bapak itu sudah di ICU di geriatri. Saya sama istri malam, setelah doa malam kami ke sana, bapak gembala sudah terlebih dahulu ke sana, dan saya tidak bisa masuk karena bukan jam jenguk, itu sudah malam. Saya cuma dari depan, Tuhan yang terbaik ya. Ternyata beberapa hari kemudian dipanggil Tuhan, dan saya melihat bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, wah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beliau tidak berangkat ke gereja di beberapa minggu, tapi dia tetap hidup dalam firman Tuhan. Yuk melekato sama Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita pasti diingatkan. Yuk, jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya bisa menuntut tapi tidak mau dituntut. Kita hanya bisa minta sama Tuhan, nuntut Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan tolong anak kami, Tuhan tolong hidup kami, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong keluarga saya, tapi tidak mau dituntut untuk hidup dalam firman. Gak usah kebanyakan nuntut. Kalau tidak mau dituntut, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan. Gak usah kayak gitu, gak usah kebanyakan
Yuk belajar yuk, jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya bisa menuntut tapi tidak mau dituntut hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa Bapak Ibu Saudara menuntut pun, kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Nih, hidup di sini Bapak Ibu Saudara. Yuk, hidup di sini. 2018 saya mau wisuda, saya bilang sama Bapak Ibu saya, Pak Bu, wisuda itu cuma selebrasi, saya tidak usah wisuda. Ngoten to nang, nggih, mboten usah. Waktu itu biaya wisuda Pak Parno tahu mungkin STI biaya wisuda berapa. Saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, saya Bapak Ibu yang di Comal, Pak Bu, Yosua tanggal ini lulus, pun Yosua cuma mendapat ijazah mau, tidak usah ikut selebrasi di The Garden. Ngoten nang, nggih. Ibu tidak tahu, ibu cerita sama saudara saya. Sore saya ditelepon, Mas, bayar wisudamu, besok ikut wisuda di Sabtu. Tidak usah macam-macam, tidak ikut wisuda. Nah, teman-teman yang lain ikut wisuda. Teman-teman yang lain itu ikut wisuda, mosok Mas tidak ikut. Udah bayar. Saya tidak minta Pak, Bu, saya tidak minta. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, Bu, saya lulus, saya ambil ijazah, tidak usah ikut selebrasian. Itu cuma selebrasi di Selempangking ini tok. Oh nggih nang, ibu cuma bilang, oh nggih nang. Karena saya tanya-tanya loh, itu fungsinya apa sih di wisuda gitu? Enggak lah, itu cuma ini aja lah. Kalau kamu udah selesai itu cuma ya selebrasi aja kayak gitu. Tapi tidak ikut enggak apa-apa. Saya putuskan, saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut wisuda waktu itu. Ya udah. Bapak Ibu Saudara, Allah yang saya sembah, Allah yang saya tinggikan, Dia tahu apa yang mungkin saya punya keinginan sedikit ya untuk ikut wisuda itu ya. Mungkin saya rindu bareng sama teman-teman, bareng happy di wisuda. Tapi karena saya melihat keadaan ekonomi, ya udah enggak usah lah. Ngapain kayak gitu-gituan? Udah enggak usah. Sore hari Kamis, hari Sabtu saya wisuda. Karena STI itu fleksibel, kapanpun oke lah istilahnya. Saya ditelepon, Mas, bayar udah tak transfer. Tidak sedikit, ditambahi untuk saya jemput Bapak Ibu, dilebihin. Bapak Ibu di Purwokerto berapa hari bisa. Uang wisuda lunas 2 hari setelah wisuda. H+1 setelah saya wisuda, ijazah saya bawa pulang. Karena kalau yang belum lunas kan belum bisa dibawa pulang ijazahnya. Itu STI. Saya sebutkan. Itu kampus di mana saya belajar. Kalau belum lunas, ijazah tidak bisa dibawa pulang. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Yuk, jangan egois, jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya bisa menuntut. Tuhan, aku pengen wisuda, mas pokoknya biar caranya aku pengen wisuda, pengen melu iki. Tapi tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan, tidak mau dituntut hidup dalam firman Tuhan. Ya wes. Tapi kalau kita mau dituntut, kalau kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tanpa kita minta pun Tuhan sediakan kita. Yuk, cari yang menyediakan, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini, yuk sama-sama cari yang menyediakan, maka semuanya akan ditambahkan. Seluruh aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita akan ditambahkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, ini saya undang Om yang main musik ya, bisa maju ke depan ya. Ibu bantu saya, Ibu, nanti saya satu lari aja ya Bu ya. Kita mau bersyukur. Kau baik Tuhan, Kau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami. Bapak, Engkau sungguh baik. Kita angkat pujian. Saya nunggu Bapak Ibu Saudaranya semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Untuk semua yang Tuhan sediakan, untuk penyediaan yang sempurna dari Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, terima kasih. Kau dahsyat.
Ajar kami Tuhan untuk terus mencari hadirat-Mu. Ajar kami untuk terus melekat pada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jangan jadikan kami pribadi yang egois. Jangan jadikan kami pribadi yang sombong. Kami mau menghargai keberadaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus melekat pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus mampukan hati kami supaya kami dapat mengerti setiap kata demi kata yang sudah sama-sama kami pelajari pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diberkati yang oleh Tuhan dengan luar biasa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya Pak Yosua yang sudah memberkati kami Jemaat GBS Purwokerto, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengundang untuk para petugas maju ke depan dan mengundang kita semua untuk berdoa tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena berkat Tuhan yang berlimpah di dalam keluarga kami dan kehidupan kami. Bahkan juga dalam kesempatan pagi ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Saatnya Tuhan kami memberikan apa yang kami punya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang memberi dengan penuh rasa syukur, sukacita, dengan sepenuh hati. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Sebentar, ada pengumuman dari Hizkia. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, 9 Maret kemarin, tepatnya 2 minggu yang lalu, kami telah berhasil membagikan baksos berupa takjil buat orang-orang sekitar jalan. Terkumpul 100 pieces beserta minuman. Dan hari ini, tepat hari ini, nanti sore kami juga akan melakukan lagi baksos bagi-bagi takjil untuk pejalan sekitar. Dan puji Tuhannya, Tuhan menyediakan bukan yang sekedar baik, tapi yang terbaik untuk kita semua. Dan terkumpul sekitar 140 pieces paket untuk dibagikan. Jadi sesuai firman Tuhan hari ini,
Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Masih ingat betul dia dengan kata-kata saya ketika saya marah-marah sama dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya itu bukan hanya di sini saja melakukan hal yang seperti itu, tapi di mana-mana. Mungkin karakternya hampir mirip dengan Bro Yosua ya. Tapi sekarang dia sudah hebat luar biasa. Walaupun dia sarjana, walaupun dia guru, walaupun dia hamba Tuhan, tapi masih mau jualan di pinggir jalan, saudara. Bawa mobil Mr. Bean itu. Ya, masih bisa jualan. Saya screenshot itu pertama kali jualan dia soda gembira cuma berapa biji di meja yang segede itu. Ya, dekat pintu masuk Jalan Baru ya. Ditaruhlah botol soda gembira itu, ada 8 apa ada 10 itu. 10 ya. Hanya jualan satu itu. Tapi beberapa waktu kemudian dia, wah, sudah ada tehnya, sudah ada kopinya, sudah ada mendoanya, kentangnya, indominya. Nah, sekarang udah publik, lama-lama jadi warung itu. Tuhan sudah menyediakan. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi nanti sore ada kegiatan anak muda, yang tua-tua yang mau bergabung, silakan ya. Karena kegembiraan itu adalah sulit untuk didapatkan, tapi kegembiraan itu bisa untuk diciptakan. Amin. Oke, Bapak Ibu, ada yang ulang tahun hari ini? Yosua ya? Oh, sekarang Pak Yosua ya? Sorry. Dulu Yosua, sekarang Pak Yosua ya, makasih. Ya, 2013 ya. 2013 ya. Marah-marahnya baru kemarin sama Pak Victor ya. Pak Victor saksinya ini ya. Ternyata luar biasa ya Pak ya. Nah, Pak Victor oke? Oke ya. Oke Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bersyukur karena Engkau baik. Bersyukur karena Engkau sungguh teramat baik. Tak tertandingi kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap umat Tuhan yang percaya dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak akan membiarkan dia, orang-orang yang mencari Tuhan itu sampai jatuh tergeletak, bahkan menikmati berkat kemurahan dari hari ke hari. Berkat yang baru selalu menikmatinya setiap pagi, setiap hari. Oke, bersyukur Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anak, bahkan seisi rumah. Di dalam berkat nama
nama Yesus. Berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan. Upah orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya terpelihara dengan